Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat bergabung di pembelajaran online kita di bidang studi Sejarah Indonesia dengan saya Ibu Desma Niar, yang nantinya kalian dapat panggil saya dengan Ibu Desma. Pembelajaran kita pada kali ini yaitu tentang memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Pertama, konsep berpikir kronologis dan diakronis. Konsep berpikir kronologi adalah sebagai catatan kejadian dari sebuah peristiwa yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Berpikir secara kronologis atau berpikir secara urut, runtut, berkesinambungan, dan teratur dapat memberikan secara utuh tentang suatu peristiwa sejarah. Manfaat berpikir kronologis yaitu kita dengan mudah dapat memahami dan mengetahui makna serta manfaat sebuah peristiwa sejarah. Diakronis adalah hubungan antara peristiwa yang terjadi dengan peristiwa sebelumnya. Peristiwa yang terjadi tidak terjadi secara tiba-tiba dan berdiri sendiri, tetapi ada kaitannya dengan peristiwa terdahulu. 2. Konsep berpikir sinkronik. Konsep berpikir sinkronik memiliki arti mempelajari peristiwa sejarah dalam kurun waktu tertentu saja dan merupakan khas ilmu sosial. Cara berpikir ilmu-ilmu sosial sinkronik melebar dalam ruang serta mementingkan struktur dalam satu peristiwa. 3. Konsep ruang. Konsep ruang lebih mengutamakan aspek lokasi, tempat dan lingkungan terjadinya sebuah peristiwa bersejarah. Manfaat konsep ruang dalam sejarah adalah dapat membantu untuk membandingkan beberapa peristiwa di lokasi yang berbeda dan menyimpulkan apakah ada keterkaitan antara kedua peristiwa tersebut. Konsep ruang erat kaitannya dengan sejarah lokal yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Contohnya, peristiwa pertempuran Ambarawa yang merupakan sejarah lokal yang kemudian diangkat menjadi sejarah nasional karena memiliki pengaruh besar terhadap daerah lain dengan tujuan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. 4. Konsep waktu. Konsep waktu adalah pengelompokan sebuah peristiwa sejarah berdasarkan waktu atau periodeisasi atau perbabakan. Pentingnya konsep waktu karena untuk menghindari anakronis atau bisa diartikan sebagai tumpang tindih peristiwa sejarah yang berlangsung. Periodeisasi masa praaksara atau pada masa belum mengenal tulisan, ada 4 zaman. Yang pertama, zaman Paleolitikum, zaman batu tua. Di sini peralatan dari batu masih sangat kasar. Yang kedua, zaman Mesolitikum, zaman batu tengah. Peralatan sudah dihaluskan tetapi hanya sebagian. Yang ketiga, zaman Neolitikum, zaman batu muda. Peralatan di sini sudah dihaluskan tetapi belum sempurna. Dan yang terakhir itu zaman Megalitikum, masa batu besar. Seperti namanya, peninggalan di masa ini berupa batu-batu besar yang digunakan dalam upacara. Nah, baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kali ini. Ibu berharap kalian semua tetap semangat dalam belajar, selalu menjaga kesehatan, dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.